Yaitu kalau seandainya seorang rekrut mencari nama kalian sekarang, kira-kira 3 kata apa yang mendeskripsikan diri kamu? Cerdas, jujur, terpercaya, aman. Oke. Dan apakah 3 kata itu tuh benar-benar bisa mendeskripsikan kamu untuk sebagai seseorang yang profesional di dunia kerja? Itu akan kita bahas di sesi bootcamp kita kali ini, yaitu stand out before check-in, di mana kita akan menelaah dan juga membuat personal brand kalian dan juga kita di dunia ya sebelum kita masuk ke FDW sendiri ini. Jadi setelah sesi singkat ini kita akan mampu melakukan 2 hal yang bisa saya pastikan. Yang pertama itu membuat pernyataan personal brand yang didukung oleh bukti nyata, seperti buku portfolio dan juga CV. Yang kedua ada juga menentukan konten profesional aman dan etis yang dibagikan secara online, karena kita tahu betul bahwa personal brand itu bukan dari offline doang, tapi khususnya lebih banyaknya online dari Instagram, LinkedIn dan sebagainya. Jadi ini bukan tentang membuat profil yang terlihat mengesankan atau wah sangat sempurna atau seperti apa, tetapi tentang membangun kepercayaan diri kalian terhadap orang lain, khususnya rekrut. Dan personal branding itu kalau didefinisikan secara sederhana dan relevan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada promise atau nilai yang bisa kalian tawarkan, kalian janjikan ke rekrut. Yang kedua ada proof, bukti. Oke, kalian udah bisa janjiin, tapi buktinya apa? Gak mungkin kalau misalnya kita bisa janjiin tapi gak ada bukti. Yang ketiga itu presence atau kehadiran, seberapa konsisten nilai itu terlihat dalam perkataan kalian, pekerjaan kalian, dan juga perilaku kalian baik secara online maupun secara offline. Nah, di sini saya kalau misalnya mengklaim di mana komunikator yang baik tapi pesannya tidak jelas, saya pasti nggak akan dengerin. Seperti sekarang misalnya saya nggak tahu mau menjelaskan apa, inti konteksnya nggak tahu apa, pemilihan katanya juga tidak jelas, tentu saja kalian nggak akan dengerin saya di sini. Makanya itu juga bisa menjadi salah satu unsur personal branding yang emang penting juga. Maksudnya kalau misalnya portofolio kalian bentuk video, daripada kita hanya berteori saja, lebih baik kita coba buat demonstrasi ini. Contoh mungkin dari Andi, boleh perkenalan diri dan juga bayangkan bahwa seandainya kamu tuh sedang berbicara dengan seorang rekruter. Kenalkan, nama saya Dani Kurnia. Saya adalah tipe orang yang selektif dan ketika menghadapi masalah di proyek sebelumnya, misalnya dulu, saya fokus mencari jalan keluar di mana mengeluhkan hambatan. Saya memiliki adaptasi yang cepat disebutnya. Saya juga mampu menguasai tools atau sistem baru dalam waktu singkat untuk menjaga produktivitas saya. Dan harapan saya bisa diterima di perusahaan ini. Itu sebenarnya udah bagus dan positif, tapi masih terlalu umum dan kita nggak tahu arahnya kamu mau kemana, juga buktinya apa, nilai yang bisa kamu tawarkan ke perusahaan juga apa, dan kita bakal coba itu menggunakan value di sini itu dari V, vocation ataupun profesi. Sekarang aku mau tanya gini deh, profesi apa di bidang apa kira-kira tujuan kamu selama? Saya ingin menjadi digital marketer. Oke, digital marketer. Fokusnya apakah di bidang sosial media? Ya. Oke. Kira-kira kemampuan apa dan pengalaman apa yang kamu punya sekarang? Saya mampu mengintervensikan tentang data kampanye dalam sebuah proyek dan mengacara kampus bersama 5 orang anggota saya. Dan kampanye kami berhasil meningkatkan
bagus ya, karena kontribusinya harus jelas, yaitu tadi kan menginterpretasikan basic dari campaign-nya, data campaign-nya, itu yang pertama. Dan juga harus ada ketika itu pekerjaan tim, dia nggak bisa semena-mena ngomong bahwa itu pekerjaan saya semua. Jadi yang jelas juga kontribusinya apa di dalam tim itu, dan juga jadi nggak bisa bahwa dari itu harus melakukan pekerjaan kelompok sendiri, khususnya untuk proyek-proyek yang bersama. Dan itu adalah poin yang bagus, di mana dan juga tadi masukin kontribusinya juga nilainya dari apa yang tadi dikerjakan. Nah, dari yang sudah kita dapat nih, kita bisa menggunakan beberapa itu untuk jadi personal branding juga. Contoh, itu kan berarti kalau data basic campaign itu tuh mengubah data menjadi konten, dan juga bisa berkolaborasi dengan event-event di kampus juga, kan? Jadi kita bakal campur itu semua untuk perkenalan tadi yang tadi, misalnya contoh halaman saya tadi, dan saya memiliki tujuan untuk memiliki profesi di digital marketer. Saya telah memiliki pengalaman di mana saya memberikan kontribusi kepada tim saya yang beranggotakan 5 orang, yaitu mengintegrasikan basic data campaign, di mana hasil dari pekerjaan saya bisa meningkatkan pendaftaran 30%. Gitu. Jadi rekruter juga tahu bahwa oh itu yang bisa kamu kerjakan, itu tujuan kamu, dan misalnya rekruter juga mencari sosial media marketer juga, kamu tuh memang cocok gitu untuk pekerjaan. Apakah menurut kalian etis jika dan dilakukan seperti itu? Bukan, karena ada beberapa yang dilanggar di sini. Yang pertama itu, walaupun itu bisa membantu karir, tapi karena udah terlanjur diposting juga, ada jejak digital, itu tuh udah terlambat, gitu kan? Dan gimana caranya untuk mencegah hal ini? Yang pertama, kita harus tanya supervisor dulu dong, karena bukan kita doang yang ada di postingan itu, tapi ada orang lain yang terlibat. Kita harus tanya apakah mereka aman buat diposting, karena kan misalnya ada foto beberapa orang lainnya, misalnya di dalam dashboard itu yang kita nggak tahu, itu foto profilnya, atau itu bisa jadi data pribadi, yang malah kita misalnya tiba-tiba kena pasal pencemaran nama baik, doxing, yang salah, kan? Dan itu juga ada beberapa kesalahan dari captionnya yang emang kurang profesional juga. Selanjutnya juga bukan soal profil yang disebarkan orang, tetapi itu kan tadi dashboard internal perusahaan ya, belum tentu semua level juga dong. Walaupun misalnya contoh itu aqua tetap boleh. Ada beberapa etika yang kita harus dijaga ketika kita melakukan sesuatu, dan itu adalah salah satu contoh kalau misalnya itu di bagian digital seperti itu. Jadi itu apa hasil dari sesi bootcamp kita hari ini, yaitu bagaimana membuat personal branding kalian di 3P tadi, promise, proof, dan juga presence, dan juga menggunakan value sebagai personal brand statement personal brand kalian. Kan V-nya itu adalah profession, profesi apa yang kalian kejar, dan juga abilities itu kemampuan apa yang bisa kalian tawarkan. L itu legitimate evidence, itu bukti yang bisa kalian memberikan kepada rekruter. U, unik, apa yang membuat kalian berbeda. E, itu adalah ethics, tetap mau gimana pun juga memakai etika. Dan itu juga berlaku di sosial media.
bagaimana kita memposting, apalagi yang sudah berurusan dengan orang lain, kita harus izin ke orangnya. Nggak bisa kita main posting aja, khususnya di dunia profesional gitu. Dan ya, sesudah ini tugas kalian itu cuma simpel, yaitu kalian nge-audit satu profesional profil di LinkedIn dan juga nge-improve introduction kalian. Kalian juga bisa tanya seseorang yang kalian percaya untuk meminta feedback, dan juga kalian bakal connect dengan dua orang yang relevan menurut kalian menggunakan personal message.